Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Sediawusna dengan NPM 2021-01-576. Ini mempresentasikan mata kuliah konseling populasi khusus dengan materi anak dengan keluarga broken home. Selamat menyimak. Yang pertama, itu ada definisi dari keluarga broken home. Keluarga broken home itu merujuk pada situasi di mana struktur keluarga yang tidak utuh dan seringkali akibat dari perceraian itu atau perpisahan antara orang tua yang menyebabkan anak mengalami keluarga broken home. Dan istilah ini berasal dari bahasa Inggris di mana broken berarti rusak dan home berarti rumah, sehingga secara keseluruhan menggambarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis atau retak. Selanjutnya, itu ada faktor dari broken home. Faktor dari dengan keluarga yang broken home itu ada yang pertama yaitu perceraian dari orang tua. Yang kedua ada perselisihan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Yang ketiga ketidakmampuan orang tua dalam mengelola konflik. Yang keempat kehilangan salah satu orang tua, misalnya karena kematian atau perceraian. Yang keenam, faktor ekonomi yang membebani keluarga. Dan yang ketujuh, masalah kesehatan mental orang tua. Selanjutnya ada dampak terhadap anak dari keluarga broken home. Yang pertama, itu ada dampak emosional. Dari dampak emosional ini juga ada penjelasan lain, yaitu yang pertama, kebingungan. Maksud dari kebingungan, itu anak merasa bingung dengan situasi yang tidak pasti. Karena kedua orang tuanya yang berpisah, bercerai, anak seringkali tidak mendapatkan arah atau petunjuk, sehingga dia seringkali merasa bingung dengan kehidupannya, dengan masa depannya, dan lain-lain. Kemudian rasa tidak aman. Anak yang kehilangan orang tua atau peran dari orang tua, mereka merasa kehilangan rasa aman karena tidak ada stabilitas emosional ya di diri mereka. Yang selanjutnya ada kesedihan dan kecemasan. Itu maksudnya adalah anak mungkin merasa sedih, cemas, atau bahkan merasa bersalah atas perpisahan orang tua mereka. Padahal kejadian itu bukan sepenuhnya salah anak, tapi anak sering sekali cenderung merasa dirinya yang bersalah. Selanjutnya, itu ada dampak sosial yang kesulitan dalam bersosialisasi. Maksudnya adalah anak oleh teman-temannya atau merasa ia berbeda dengan teman-temannya yang berasal dari keluarga yang utuh, karena setiap anak juga pasti memperhatikan orang tua atau keluarga dari teman-temannya. Dan jika dia melihat keluarga temannya yang utuh, sedangkan keluarga diri dia sendiri tidak utuh, dia akan merasa rendah diri, rasa iri juga akan timbul dalam dirinya, dan itu membuat dia mengalami sedikit kesulitan atau bahkan memang kesulitan itu besar dalam diri dia untuk bersosialisasi. Selanjutnya, itu gangguan hubungan interpersonal. Maksudnya adalah kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain di masa depan. Anak yang mempunyai keluarga yang berpisah atau keluarga yang tidak utuh, dia akan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan sehat. Itu contohnya hubungan dia dengan orang terdekatnya seperti teman, sahabat, atau keluarga lainnya juga, dan bahkan saat mungkin dia sudah bisa dia menemukan sosok yang sebenarnya kurang baik atau bagaimana, tapi karena dia membutuhkan sosok itu, jadi dia menerima saja, tidak memperhatikan hal yang lebih lain karena dia hanya membutuhkan sosok itu. Dan peran dari keluarga, peran dari orang tua memang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Yang selanjutnya ada dampak akademik. Yang pertama ada penurunan prestasi akademik.
anak sering merasa tidak fokus pada belajar karena stres dan perasaan yang tidak stabil di rumah. Jika ada dua anak dari anak tersebut yang bertengkar atau lain sebagainya, maka anak pasti merasakan kesedihan dan bahkan itu bisa membuat dia merasa stres, depresi, yang mana itu pasti akan mengganggu kegiatan dia dalam belajar dan juga pasti mengganggu prestasi akademik dia. Dan juga kurangnya motivasi, rasa aman dan kehilangan dukungan emosi bisa mengurangi semangat belajar dari anak. Karena dengan pertumbuhannya, semua anak pasti membutuhkan motivasi dalam hal apapun, bidang apapun. Tapi jika dia tidak mendapatkan itu, maka dia pasti akan merasa kesulitan untuk menghadapi tantangan yang ada. Dan selanjutnya, dampak psikologis. Yang pertama ada masalah kepercayaan diri. Anak bisa merasa rendah diri dan juga memiliki masalah dengan harga dirinya. Yang kedua, kecemasan dan depresi. Banyak anak mengalami kecemasan atau depresi akibat lingkungan keluarga yang tidak sehat. Karena dia juga sudah bisa menilai, sudah bisa merasakan, dan jika memang situasi tersebut sudah membuat dia stres, depresi, itu sudah sangat pastinya mengganggu dampak psikologis pada anak tersebut. Selanjutnya, menghadapi tantangan itu dengan cara membantu anak yang tumbuh dalam keluarga yang berpaham. Yang pertama, itu memberikan dukungan emosional. Bisa dilakukan dengan cara menjadi pendengar yang baik, kemudian membantu anak untuk mengungkapkan perasaan mereka secara sehat. Karena anak yang dengan kondisi keluarga berpaham, mereka seringkali merasa bingung atau tidak mempunyai siapa-siapa untuk berkeluh kesah. Jadi untuk peran kita dari keluarga besarnya atau bahkan teman-temannya bisa untuk menjadi pendengar yang baik dan juga membantu dia agar dapat mengungkapkan perasaan mereka. Kemudian terlibat dalam kehidupan anak. Itu contohnya bisa dengan menjaga komunikasi yang baik dengan anak meskipun ada katakan keluarga yaitu keluarga yang berpisah, tapi orang tua harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan anak mereka. Kemudian memberikan rasa aman dan stabilitas di rumah. Jika anak merasa aman di dalam rumah, pasti dia akan bisa bahagia, tidak stres, tidak depresi, dan lain sebagainya. Dan bahkan dia juga tidak akan mencari rasa aman tersebut di orang lain atau bahkan orang yang memang akan bertindak buruk kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, mencari dukungan profesional. Contohnya itu dengan konseling keluarga atau terapi untuk anak yang mengalami trauma. Kemudian adanya program pengembangan diri yang mendukung kesehatan mental anak. Yang keempat itu memastikan kebutuhan fisik dan psikologis anak terpenuhi. Itu contohnya dengan memberikan lingkungan yang mendukung, juga perkembangan fisik dan emosional anak. Memberikan lingkungan yang mendukung itu dengan memberikan kebahagiaan pastinya terhadap anak dan juga emosional pada anak. Kemudian contohnya itu mengatur rutinitas yang stabil dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mendorong anak untuk terlibat dalam kegiatan yang positif. Itu contohnya membantu anak untuk menemukan minat dan bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler atau hobi mereka. Dan juga keluarga atau pastinya harus paham, mengetahui apa minat dan bakat anak mereka sehingga dapat tersalurkan dengan baik dan itu juga dapat menjadikan anak tidak stres atau bahkan depresi permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian mengajarkan keterampilan sosial yang baik. Selanjutnya ada solusi jangka panjang. Yang pertama, pendidikan untuk orang tua. Tentunya jika kita orang tua yang ingin menjadi orang tua, pastinya mereka sudah harus paham akan semua konsekuensinya dan juga tanggung jawab mereka. Yang satunya adalah dengan mendidik anak. Dengan mendidik anak dengan pola asuh yang baik, yang tepat, itu akan membuat anak
anak mereka mengalami menjalani juga pertumbuhan mereka secara baik, dan itu yang akan membentuk kepribadian mereka di masa yang akan datang. Sebagai orang tua pastinya mempunyai tantangan yang cukup berat, dan itu semua orang tua harus mempelajarinya secara terus menerus agar mereka juga dapat memberikan peran yang baik terhadap mereka. Kemudian perubahan dalam kebijakan sosial. Perubahan dalam kebijakan sosial itu terlihat dari anak-anak dalam bersosialisasi, dengan menjalin hubungan juga dengan teman sebaya, dengan guru, dengan semuanya. Mereka harus mendapat lingkungan yang baik dengan cara sosialisasi yang baik pula. Kemudian yang terakhir ada program pencegahan. Untuk semua itu tidak akan terjadi, anak yang tidak kehilangan peran orang tuanya dan juga orang tua yang memberikan peran untuk anaknya, itu harus mereka ketahui dengan cara pencegahan itu bisa dengan dilakukan. Contohnya memberikan kasih sayang yang baik terhadap anak, dan juga orang tua yang dibekali pengetahuan cara lebih mendalam lagi dengan tentang mengurus anak dan lain sebagainya. Terima kasih, materi dari presentasi saya pada hari ini sudah cukup dan sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.